Assalamualaikum, selamat datang di channel Sachi Resto. Di video kali ini aku mau buat leker Holland. Bahan-bahannya simple dan juga ekonomis banget, buatnya juga ternyata mudah banget karena aku bikinnya tanpa oven. Insya Allah anti gagal kalau teman-teman ikutin bahan-bahan dan step by stepnya. Kalau teman-teman mau tahu gimana cara aku buatnya, tonton terus videonya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar gak ketinggalan video-video dari Sachi Resto. Sekarang kita ke bahan-bahannya ya. 110 gram tepung terigu protein sedang, 75 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 100 gram mentega. Di sini aku pakai butter 50 dan margarin 50. Lalu ada vanili setengah sendok teh. Nah, ini untuk telurnya. Ini 1 butir telur yang aku pisahin nih antara kuning sama putihnya. Ini sengaja, jadi aku mau pakainya setengah butir aja nih teman-teman. Jadi nanti ini kuning telurnya kita setengah aja pakainya, sisanya yang setengah lagi untuk dioles-olesin di akhirnya nanti. Kalau putih telurnya juga setengah, nanti tinggal kita kira-kira aja setengahnya seapa. Kayak gitu. Lalu aku toppingnya pakai slice kacang almond yang diiris-iris ya, kacang almond. Biasanya di toko bahan kue banyak kok. Terus sama choco chip. Ini sebenarnya untuk toppingnya bebas ya teman-teman. Bisa pakai keju atau almond dan kismis. Ini aja bahan-bahannya. Sekarang kita ke proses pembuatannya. Sekarang kita campur bahan-bahannya. Bahan-bahan yang mau aku mixer ini ya. Putih telurnya aku kira-kira sampai setengah nih. Sisanya lagi boleh dimasak, direbus atau didadar, bebas ya teman-teman. Yang penting jangan sampai kebuang. Nah, terus kuning telurnya, ini kuning telurnya masih bulat, aku pecahin dulu. Sekitar 2 sendok makan. Pokoknya disisain untuk oles-olesan nantinya. Teman-teman, ini kalau misalnya aku kan pakai loyangnya nanti loyang kecil yang 10 kali 20. Nah, kalau teman-teman bikinnya yang gede, itu bahan-bahannya tinggal dikalikan 2 aja ya, termasuk telurnya. Telurnya juga nanti kalau misalnya pakai loyang yang gede, pakai telur 1 butir. Kalau udah telurnya masuk, sekarang gulanya masuk. Kalau untuk gulanya, ini aku pakai gula pasir aja, cuma memang lebih bagus pakai gula halus ya, biar cepat larutnya. Lalu ini margarin sama butternya masuk juga semuanya. Ini teman-teman kalau mau pakai margarin semua juga boleh, atau mau pakai butter semua juga boleh. Tapi kalau di sini aku dicampur aja. Lalu vanilinya juga masuk sekitar kira-kira setengah sendok teh. Kira-kira setengah sendok teh. Teman-teman kalau mau request menu yang teman-teman mau minta aku masakin apa gitu, itu boleh banget ya, tinggal ditulis aja di kolom komentar. Nah, kalau udah ini aku mixer dulu nih, pakai kecepatannya yang rendah dulu. Pakai kecepatan rendah, nanti pelan-pelan kita ke kecepatan yang sedang. Nah, udah kayak gini, sebentar lagi aku naikin ke speed yang nomor 3. Ini kita mixer sampai dia mengembang, sampai warnanya putih pucat dan udah creamy gitu teman-teman. Udah kayak tekstur buttercream. Kita mixer sampai kayak gitu ya. Nah, kayak gini teman-teman. Ini udah creamy banget, warnanya juga udah putih, udah pucat. Setelah itu, aku masukin susu bubuknya. Kalau susu bubuk udah masuk, langsung masukin tepung terigunya. Jangan lupa diayak ya teman-teman. Nah, kalau misalnya tepung terigunya udah masuk, susunya udah masuk, ini kita aduk dengan teknik aduk balik. Nah, kayak gini nih ya teman-teman ya.
sampai rata, sampai nggak ada lagi tepung yang menggumpal. Pokoknya sampai dia tercampur rata. Ini nanti crunchy-crunchy gitu loh teman-teman teksturnya. Kalau udah jadi, pokoknya enak deh. Kalau udah aku siapkan loyang ukuran 10x20 kayak gini yang udah aku lapisi sama baking paper. Terus aku masukin aja adonannya. Lalu aku rata-ratain ya sampai semuanya menyeluruh ke loyang. Ini ngeratainnya emang harus sabar ya teman-teman. Pokoknya sebisa mungkin kita rapihin. Nah ini udah rapi, udah permukaannya mulus kayak gini ya teman-teman. Sekarang kita oles-olesin pakai kuning telur. Kuning telur ini sisa yang tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai loyang yang besar, yang 20x20, teman-teman harus buka lagi telur, kuning telur utuh 1. Nah itu nanti dioles-olesin cukup 1. Ini kita olesin sampai semuanya kena kuning telur, dan hati-hati untuk ngolesinnya ini jangan sampai kegores kuenya. Pelan-pelan aja, kalau bisa pakai kuas kayak gini ya, kuas silikon. Abis itu ini kita bikin motif pakai garpu kayak gini. Ini ciri khasnya ya teman-teman. Nah kayak gini. Abis itu kita pakein topping. Pakein toppingnya juga sesuai selera banget, teman-teman bebas berkreasi, mau ditaruh apanya dulu, di mananya dulu gitu. Itu bebas banget, dan teman-teman juga nggak mesti pakai almond sama choco chip, bisa juga pakai keju atau pakai kismis. Itu bebas. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya cuma untuk biar cantik aja ya, teman-teman. Kalau udah semua kayak gini, siap dipanggang. Aku udah panasin panci kukus yang gak aku isi air selama sekitar 20 menit di api kecil. Nah kayak gini ya teman-teman, ini panci kukusnya udah panas, udah siap untuk aku masukin kuenya. Ini dalamnya nggak ada airnya, dan ini sudah dipastikan panas, apinya api kecil aja. Ini kita panggang sekitar kira-kira 30 menit, nanti kita coba tes tusuk ya. Setelah 30 menit, ini kita coba tes tusuk. Karena kita nggak pakai oven ya teman-teman, jadi memang coklatnya kuningnya nggak merata kayak gini. Cuma nggak apa-apa, nggak masalah, ini tetap enak. Dan kita tusuknya di bagian tengah. Nah, ini setelah 30 menit sudah kering ya teman-teman, udah nggak ada lagi adonan basah yang menempel di tusuk giginya. Kalau gitu kita bisa sajikan. Ini dia leker Hollandnya sudah matang. Ini teman-teman kalau baru matang jangan langsung diangkat ya. Pokoknya ditunggu dulu sampai dingin, baru kita angkat, kita pindahin ke wadah, baru boleh kita potong. Nah ini sekitar 30 menit ya, tadi aku dieminnya sampai lumayan ya, sampai hangat lah, sampai dingin. Ini aku belah. Dan ini wangi banget butternya, dan teksturnya ini antara cookies dan cake gitu teman-teman. Dan yang paling penting adalah rasanya yang mewah banget. Padahal modal buatnya bener-bener ekonomis, dan cara buatnya yang mudah dan cepet. Itu ya, itu lembut banget teman-teman. Oke, segitu dulu videonya, silahkan di-recook. Dan kalau berhasil boleh komen lagi ke channel aku ya. Semoga bermanfaat dan jangan sampai ketinggalan resep-resep online lainnya dari Sachi Resto. Teman-teman kalau suka sama videonya boleh di like ya. Terima kasih. Assalamualaikum.